Perkembangan fisik mencakup segala perubahan yang terjadi pada tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan organ, perkembangan otot, sistem saraf, dan perubahan fisik lainnya sepanjang waktu. Sedangkan perkembangan motorik kasar adalah bagian dari perkembangan fisik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan gerak besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menggunakan otot-otot besar untuk beraktivitas fisik. Jadi, motorik kasar fokus pada kemampuan mengontrol gerakan tubuh secara keseluruhan. Perkembangan fisik dan motorik anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 3. 1. Genetik. Faktor genetik berperan dalam menentukan sebagian besar perkembangan fisik dan motorik anak. Gen-gen yang diwarisi dari orang tua dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. 2. Hormon. Hormon pertumbuhan, misalnya merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh. Hormon seks mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti pertumbuhan rambut ataupun pertumbuhan suara pada pubertas. Hormon tiroid berperan dalam pengaturan metabolisme dan pertumbuhan. Dengan pengaturan yang tepat, hormon-hormon ini berkontribusi pada perkembangan fisik dan motorik kasar dengan mempengaruhi pertumbuhan tulang, otot, dan organ-organ penting lainnya. Pertumbuhan hormon selama periode perkembangan dapat memicu perubahan dalam struktur dan fungsi tubuh, mempengaruhi keterampilan gerak besar dan aspek fisik lainnya. 3. Kematangan sistem saraf. Kematangan sistem saraf pada anak mempengaruhi perkembangan motorik. Saraf-saraf yang berkembang dapat mendukung keterampilan motorik yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk perkembangan fisik dan motorik anak. Kekurangan gizi atau konsumsi makanan yang tidak sehat dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Lingkungan tempat anak tinggal dan tempat bermain juga mempengaruhi perkembangan motorik mereka. Ruang yang aman dan terstimulasi dapat mendukung perkembangan fisik dan motorik yang baik. Kemudian yang ketiga, ada program pendidikan yang menyediakan kegiatan fisik seperti olahraga atau senam dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar pada anak-anak. Selain itu, lingkungan belajar yang mendukung aktivitas fisik dapat mempromosikan pertumbuhan fisik yang sehat dan keterampilan motorik kasar yang baik pada anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Program pendidikan yang menyediakan kegiatan fisik seperti olahraga atau senam dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar pada anak-anak. Selain itu, lingkungan belajar yang mendukung aktivitas fisik dapat mempromosikan pertumbuhan fisik yang sehat dan keterampilan motorik kasar yang baik pada anak-anak. Adanya kurikulum yang memperhatikan aspek ini dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kekuatan, koordinasi, dan keterampilan motorik kasar mereka. Dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan motorik anak, penting untuk memperhatikan faktor-faktor internal dan juga faktor eksternalnya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. Perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak memiliki berbagai dampak. Salah satunya dampak positif, yaitu 1. Kesehatan fisik. Perkembangan motorik kasar yang baik dapat menghasilkan kesehatan fisik yang kuat. Anak yang aktif fisik cenderung memiliki berat badan yang sehat dan memiliki resiko obesitas yang lebih rendah. Kedua, keterampilan motorik. Perkembangan motorik kasar yang baik membantu anak mengembangkan keterampilan fisik seperti berjalan, berlari, melompat, dan bermain olahraga, yang dimana hal tersebut penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, kemandirian. Kemampuan untuk bergerak dengan baik membantu anak menjadi lebih mandiri. Mereka dapat merawat diri sendiri dan mengikuti instruksi dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dengan lebih lanjut. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, keterlambatan perkembangan.
Anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Yang kedua, masalah kesehatan. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti obesitas yang pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, masalah emosional dan sosial. Anak yang merasa tertinggal dalam perkembangan motorik kasar mungkin mengalami masalah emosional dan sosial karena mereka mungkin merasa frustasi atau diabaikan oleh teman sebaya mereka. Beberapa solusi dan saran yang dapat membantu dalam proses perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak. Yang pertama ada nutrisi yang seimbang. Pastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang seimbang melalui makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Yang kedua, aktivitas fisik. Berikan anak-anak kesempatan untuk bermain dan bergerak secara teratur. Aktivitas fisik seperti berlari, melompat, bermain, dan berolahraga dapat membantu dalam perkembangan motorik kasarnya. Selanjutnya yang ketiga, permainan dan olahraga. Dorong anak untuk berpartisipasi dalam permainan dan olahraga yang sesuai dengan usia mereka. Ini dapat mencakup sepak bola, basket, renang, atau bahkan senam. Olahraga ini dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar anak. Yang keempat, mainan yang mendukung motorik kasar. Pilihlah mainan seperti sepeda, perosotan, trampolin, atau mainan lain yang mempromosikan gerakan fisik dan keterampilan motorik kasar. Yang terakhir, pemeriksaan kesehatan yang rutin. Pastikan anak-anak menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi yang dianjurkan. Misalnya seperti vaksin polio, vaksin campak, dan lain-lain. Ini penting untuk memastikan kesehatan fisik mereka. Nah, jadi setiap anak berkembang dengan cara yang unik. Jadi penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan dan minat khusus anaknya. Memberikan lingkungan yang mendukung dan merangsang pertumbuhan mereka akan membantu mereka mencapai potensi fisik dan motorik kasar mereka dengan baik. Beberapa solusi dan saran yang dapat membantu dalam proses perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak. Yang pertama ada nutrisi yang seimbang. Pastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang seimbang melalui makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Yang kedua, aktivitas fisik. Berikan anak-anak kesempatan untuk bermain dan bergerak secara teratur. Aktivitas fisik seperti berlari, melompat, bermain, dan berolahraga dapat membantu dalam perkembangan motorik kasarnya. Selanjutnya yang ketiga, permainan dan olahraga. Dorong anak untuk berpartisipasi dalam permainan dan olahraga yang sesuai dengan usia mereka. Ini dapat mencakup sepak bola, basket, renang, atau bahkan senam. Olahraga ini dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar anak. Yang keempat, mainan yang mendukung motorik kasar. Pilihlah mainan seperti sepeda, perosotan, trampolin, atau mainan lain yang mempromosikan gerakan fisik dan keterampilan motorik kasar. Selanjutnya yang terakhir, pemeriksaan kesehatan yang rutin. Pastikan anak-anak menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi yang dianjurkan.
misalnya seperti vaksin polio, vaksin campak, dan lain-lain. Ini penting untuk memastikan kesehatan fisik mereka. Nah, jadi setiap anak berkembang dengan cara yang unik. Jadi penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan dan minat khusus anaknya, memberikan lingkungan yang mendukung, dan merangsang pertumbuhan mereka akan membantu mereka mencapai potensi fisik dan motorik kasar mereka dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan pada anak laki-laki usia 12 tahun, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motoriknya positif. Karena anak yang kami amati ini sudah mampu melakukan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain bola. Sesuai dengan teori Piaget yang mengatakan bahwa pada usia 12 tahun, anak telah memasuki tahap operasi konkret dan mampu melakukan tugas motorik kasar yang kompleks seperti berlari, melompat, dan bermain bola. Selain itu, anak ini juga telah mampu mengembangkan strategi pergerakan yang lebih baik dan presisi dalam gerakan. Hal ini juga didukung oleh kematangan sistem saraf sebagai faktor internal perkembangan fisik dan motorik kasarnya, dan lingkungan yang mendukung sebagai faktor eksternalnya. Sedangkan untuk perkembangan motorik negatifnya, anak yang kami amati belum bisa melakukan beberapa aktivitas fisik seperti memanjat dan berenang. Perkembangan anak ini dikatakan negatif karena tidak sesuai dengan teori Gesell yang menyebutkan bahwa usia 12 tahun, anak telah mencapai tahap perkembangan yang disebut sebagai tahap keseimbangan. Anak memperoleh keterampilan motorik kasar yang memungkinkannya untuk melakukan tugas dengan lebih lancar dan presisi seperti bersepeda, berenang, dan bermain bola. Hal ini dikarenakan faktor eksternal, yaitu anak yang kami amati ini tidak memiliki pengalaman pendidikan informal sebagai pendukung dalam perkembangan motoriknya sebagaimana dikatakan dalam teori Jean Piaget. Untuk perkembangan fisiknya, anak yang kami amati ini sudah mencapai tinggi ideal. Menurut WHO, pada usia 12 tahun, tinggi badan ideal anak laki-laki adalah lebih dari 134,9 cm dan untuk berat badan 40 kg. Sedangkan anak yang kami amati ini memiliki tinggi 149,8 cm dan berat badan 38 kg. Hal ini dikarenakan faktor internal, yaitu hereditas atau genetik. Menurut Harlock 2013, faktor genetik merupakan faktor bawaan sejak lahir dari keluarga yang merupakan faktor internal mempengaruhi kualitas perkembangan seseorang. Faktor eksternalnya adalah nutrisi, yang dimana anak yang kami amati ini kurang mengonsumsi makanan tinggi protein seperti susu dan kurang menyukai sayuran yang tinggi protein seperti bayam, kentang, dan brokoli. Menurut Clara Davis, yang penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak dapat memilih makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka jika diberi pilihan makanan yang sehat. Teori ini menekankan pentingnya nutrisi dalam perkembangan anak. Jadi, solusi yang dapat kami berikan adalah orang tua di rumah diharapkan bisa memberikan nutrisi yang cukup pada anak seperti makanan yang tinggi protein. Jika dia tidak menyukai sayuran sebagai makanan sehat, bisa digantikan dengan alternatif makanan sehat lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan pada anak perempuan berusia 12 tahun, dapat disimpulkan bahwa perkembangannya positif karena sesuai dengan teori Arnold Gesell yang menekankan bahwa perkembangan alami dan sekuensial dalam motorik kasar. Anak-anak usia 7-12 tahun biasanya mengalami peningkatan kemampuan dalam berjalan, berlari, melompat, dan bermain dengan lebih terampil. Hal ini didukung oleh faktor internal, yaitu kematangan sistem saraf atau teori maturasi yang dikembangkan oleh Arnold Gesell dan lingkungan yang mendukung sebagai faktor eksternalnya, teori ekologis Bronfenbrenner. Sedangkan untuk perkembangan negatifnya, anak yang kami amati belum bisa melakukan beberapa aktivitas fisik yang umumnya bisa dilakukan oleh anak seusianya seperti menari, karena perkembangan motorik kasarnya tidak sesuai dengan teori Vygotsky yang mengatakan bahwa pada anak usia ini anak memiliki kemampuan kontrol motorik kasar yang lebih baik dan dapat melakukan kegiatan yang lebih kompleks seperti tarian, olahraga, dan aktivitas atletik lainnya. Anak juga sudah dapat bekerja sama dalam kegiatan fisik
bersama anak lainnya. Untuk perkembangan fisik pada anak perempuan yang kami amati ini sudah mencapai tinggi badan ideal menurut WHO atau dalam bahasa Indonesianya disebut Organisasi Kesehatan Dunia. Pada usia 12 tahun, tinggi badan ideal anak perempuan adalah lebih dari 137,6 cm dengan berat badan 41 kg. Sedangkan berat badan anak yang kami amati adalah 44 kg dan untuk tingginya 145,6. Hal ini dikarenakan faktor internal yaitu hereditas atau genetik. Menurut Hurlop 2013, faktor genetik merupakan faktor bawaan sejak lahir dari keluarga yang merupakan faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kualitas perkembangan seseorang. Faktor eksternalnya adalah nutrisi yang dimana anak yang kami amati ini mengonsumsi protein yang berlebihan sehingga berat badannya melebihi berat badan ideal anak seusianya. Menurut Clara Davis, yang penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak dapat memilih makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka jika diberi pilihan makanan yang sehat. Teori ini menekankan pentingnya nutrisi dalam perkembangan anak. Jadi, solusi yang dapat kami berikan adalah orang tua di rumah diharapkan bisa memberikan nutrisi yang cukup pada anaknya dan juga membatasi protein yang berlebihan pada anaknya, misalnya seperti daging sapi, telur, dada ayam, dan makanan tinggi akan protein lainnya. Seperti sayur-sayuran berdaun hijau gelap cenderung memiliki kandungan protein yang rendah. Selain itu, sayuran juga bisa menjadi sumber energi tinggi yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Contohnya seperti asparagus, brokoli, paprika, dan tomat sebagai pengganti makanan tinggi protein.